Sande terbukti menjadi perahu tradisional suku Mandar yang tangguh menjelajah samudra. Tak hanya digunakan untuk berlayar lintas pulau dan negara, Sande juga teruji di ajang kecepatan dan mencari ikan. Ada beberapa jenis Sande di pesisir Mandar. Namun sekarang hanya 3 jenis yang digunakan. Ada Sande Silumba atau Sande Race, Sande Parompong, dan Sande Lepa-Lepa Mini. Perahu Sandek merupakan salah satu ikon masyarakat suku Mandar. Tapi seiring berkembangnya zaman, keberadaannya sekarang sudah mulai langka. Namun masih ada beberapa masyarakat yang masih membuat perahu Sandek. Hari ini saya berada di Pelipis, salah satu pantai indah di Polewali, Mandar. Saya akan mengikuti pembuatan Sande oleh pengrajin kapal di sini. Lama-lama dibawa ternyata berat juga ini. Nggak kebayang kalau ini tidak kering. Bambu yang sudah dibawa ini akan dikikis dulu. Kalau di sini sebutannya masosoibani. Jadi ini tuh bisa membantu agar bambunya tidak mudah lapuk. Terus juga ketika pewarnaan itu nanti dia warnanya bisa tahan lama. Saya menyadari membuat Sande bukanlah pekerjaan pembuat perahu biasa. Mereka adalah maestro yang sudah mewarisi ilmu dan keahlian membuat kapal dari leluhur. Ini dia kayu yang digunakan, namanya adalah kayu bayor. Ringan sekali, tapi jangan salah karena ini sangat-sangat kuat, tahan air dan juga tahan lama. Tapi sebelum digunakan ini harus benar-benar dalam keadaan kering dulu, supaya dia bisa menyerap lem. Setelah perahu jadi, proses yang tak kalah penting adalah pemasangan cadik, tali, dan tiang. Ini dia bambu yang sudah jadi, sebentar lagi akan dipasangkan di bagian samping perahunya sebagai cadik. Ini ukuran bambunya lumayan besar sekali, jadi memang ukuran cadik ini tergantung seberapa besar ukuran perahunya. Selain terdapat rongga yang dapat berfungsi sebagai pelampung, bambu juga dikenal kuat dan lentur, sehingga ideal untuk menahan beban dan menahan angin serta ombak. Perahu Sandek ini memiliki beberapa bagian penting. Tadi bodinya yang sudah kita buat, terus kemudian ada tiang layarnya dan juga cadik yang memiliki bagian serta fungsinya masing-masing. Cadik menjadi bagian penopang keseimbangan yang penting pada perahu Sande. Maka dari itu, setelan cadik tidak boleh meleset. Teknik pemasangan cadik ini menentukan kecepatannya. Ada rahasia khususnya ya Pak ya? Ada. Itu dari kelenturannya, semuanya berpengaruh ya dari bahannya? Ya, dari kelenturan baratan, besar palat tuh. Itu mempengaruhi cepat lambatnya perahu. Ya. Terus juga ini padahal hanya diikat saja dengan tali apa tadi namanya Pak? Tasi. Dengan tali tasi, tapi ini kuat loh. Karena biasanya dinaikin para nelayan juga ya Pak ya ini? Untuk menyeimbangkan perahu kalau anginnya terlalu kencang biasanya. Arik! Biasanya kalau ada masalah di atas, layar nyangkut atau mau pemasangan tali, cara panjatnya harus seperti ini. Karena tidak ada pijakan jadi harus ditarik. Dan ini tiang layar juga terbuat dari bambu, jadi kuat sekali. Ini baru pertama kali saya ngelihat cara manjat ditarik seperti dengan menggunakan katrol manual ya ini. Sande adalah warisan budaya pesisir Mandar. Tidak hanya lahir dari tangan terampil, tapi juga pengetahuan mendalam tentang alam. Di balik kecepatannya, Sande memiliki peran lain sebagai penopang kehidupan nelayan Mandar. Saya ikut mencari ikan dengan Sande di perairan Selat Makassar yang terkenal dengan arusnya yang kuat.
Selain sandek yang digunakan untuk balap, ada juga sandek parompong ya Pak namanya ya? Sandek parompong. Sandek parompong yang juga digunakan untuk menangkap ikan. Ini kita sudah berada di lokasinya, tinggal waktunya kita untuk memancing. Memancingnya hanya dengan menggunakan alat pancing seperti ini. Ini harus diulur sepanjang 15 depa ya Pak ya? Dan tanpa umpan sama sekali. Jadi kailnya ini nanti harus diulur tarik untuk memancing si ikannya, menarik perhatian si ikannya. Berbeda dengan sandek silumba, sandek parompong mempunyai ukuran yang lebih lebar namun lebih pendek. Kenapa di situ? Ini sepertinya ada ikan yang ketangkep karena terasa kayak bergetar gitu, ada yang narik-narik. Kita coba peruntungan kali ini. Iya, ada di bawah ini. Lumayan. Ikannya kecil-kecil, tapi ini kenapa Pak? Ya, ikan layang kecil. Ikan layang kecil. Ini beruntung banget dapat 2. Aduh, nyangkut kailnya. Pantes berasa bergetar tuh. Kita dapat 2. Oke, ini kita simpan dulu Bapak. Ya. Masih hidup. Masih hidup. Yeay. Akhirnya. Ini padahal tanpa umpan sama sekali loh. Memang nelayan di sini itu biasanya disebut sebagai nelayan pelaut unggul karena bisa memanfaatkan alat-alat seadanya seperti ini tanpa umpan sama sekali. Terus kemudian juga dengan menggunakan perahu sandek ini yang hanya mengandalkan kecepatan angin dan juga kemampuan mengendalikan layar seperti ini, sudah bisa menangkap ikan luar biasa. Tak sekedar kemampuan membuat perahu dan berlayar, nelayan dari suku Mandar juga piawai dalam mencari ikan. Kita coba peruntungan berikutnya karena merasakan getaran lagi, tapi ini harus ditarik dengan cepat nih supaya ikannya nggak kabur. Ayo lepas lagi. Ya, lepas ya Pak. Pas. Ya, lepas. Setiap nelayan mempunyai spot tersendiri atau rompong untuk mencari ikan. Kawasan ini menjadi lokasi ikan-ikan untuk mencari makan. Tak butuh waktu lama, saya berhasil menaikkan ikan layang-layang lagi. Yay, dapat lagi ikannya. Memang luar biasa nih mancing di sini. Tidak ada umpan sama sekali. Ini entah sudah ikan yang keberapa. Wah, Bapak ada yang nyangkut. Oke, kelima Pak. Kita dapat lagi walaupun ikannya kecil-kecil tapi banyak. Kalau masyarakat di sini nyebutnya ikan layang-layang kecil. Dan untuk memancing ikan di sini itu tidak boleh sembarangan. Karena kalau matahari lagi terik panas itu ikannya sembunyi di bawah dan tidak mau keluar. Ini kita cuacanya pas, mataharinya tidak terlalu terik, makanya dapat lumayan banyak. Kita kumpulkan di sini. Setiap jenis sandek mempunyai kelebihan masing-masing. Meski tidak seaerodinamis sandek silumba, sandek parompong bisa digunakan nelayan hingga menginap di lautan. Wah, dapat lagi. Bapak tolong pegangin nyangkut. Wah. Ini dia enaknya mancing di sini karena satu alat pancing ini kailnya banyak sekali, jadi bisa langsung sekaligus dapat banyak ikan. Kali ini dapat 3 lagi. Waduh, beruntung sekali ini. Cuaca semakin tidak menentu. Demi keamanan, kami memutuskan untuk pindah lokasi. Iya, anginnya sudah kencang sekali. Kapal harus diarahkan jadi. Tarik. Ya. 1, 2. Tarik lagi. 1, 2. Ya. Wah, ternyata susah sekali dan berat banget. Ini karena anginnya sudah kencang, jadi kapal ini, perahu ini harus dikendalikan. Makanya layarnya harus dibuka nih untuk mengarahkan arah perahunya.
Ini karena anginnya kencang sekali, jadi si bapak harus duduk berdiri di sebelah sana untuk menyeimbangkan sandeknya. Jadi ketika layarnya ini berada di sebelah kiri, kita itu harus berada di sebelah kanan supaya sandeknya ini seimbang. Bapak hati-hati. Karena memang sekarang ini lagi musim angin timur, jadi anginnya kencang sekali dan kita juga menjauh dari pemukiman. Semakin ke tengah laut, ombaknya semakin besar. Masuk. Ya. Ini saya mencoba untuk mengendalikan sandeknya sambil kali ini saya injek dikencengin karena ini kalau saya ulur bisa semakin kencang ini perahunya. Kalau dia ke arah keluar itu ke kiri, kalau masuk ke dalam itu dia belok ke kanan. Berbeda dengan sandek silumba yang ramping, sandek parompong memiliki lambung yang sedikit lebar. Dirancang khusus untuk keseimbangan perahu saat membawa ikan hasil tangkapan. Karena memang sandek ini adalah perahu yang runcing sekali, lancip dia ya. Jadi ketika dibelokkan itu haluannya tuh cepat beloknya. Ini kemudinya agak berat karena saya sambil melawan ini nih, arus ombak. Kondisi alam memang sulit ditebak. Saya dan para nelayan memutuskan untuk istirahat dan memasak ikan hasil tangkapan. Masyarakat di sini itu biasanya kalau melaut bawa bekalnya adalah jepa-jepa ya Pak ya? Ya. Ini itu dari ubi pengganti nasi. Ini kita siapin dulu bahan-bahannya, mau menumis ikan. Jepa-jepa menjadi salah satu makanan khas Mandar yang praktis sebagai sumber energi. Jepa-jepa biasanya dipadu dengan ikan kuah. Sambil mencari ikan, biasanya para nelayan ini kalau sudah lapar itu langsung mengolah ikannya di atas perahu sandek ini. Jadi peralatan-peralatan masaknya itu sudah lengkap semuanya. Ukuran lambung kapal yang lebih lebar juga memungkinkan nelayan memasak di atas kapal tanpa harus menepi ke daratan. Sambil memasak, nelayan lain tetap memancing di lokasi kami beristirahat. Siapa sangka, di sini kail juga disambar ikan-ikan. Banyak banget! Waduh, dapat ikan yang besar-besar sekali. Ini ikan apa, Pak? Itu dibilang ikan rumah-rumah. Oh, ini ikan rumah-rumah? Ya. Wah, dapat yang besar juga gitu. Oh, semakin sore semakin banyak ikannya ini. Beberapa bumbu sederhana sudah saya racik, dan ikan sudah siap untuk diolah. Baru kali ini saya merasakan sedikit mabuk laut. Ini semakin saya menunduk, semakin pusing. Bapak, ini saya nguleknya kayak gini aja, Pak. Ya. Saya nggak mau nunduk karena pusing. Berada di atas perahu yang berhenti dan kondisi laut bergelombang memang mudah membuat saya pusing dan mual. Ini dia ruangan yang biasa dipakai para nelayan untuk memasak, sekaligus juga biasanya tidur di sini. Jadi ini memang hanya cukup untuk beberapa orang saja karena dia sempit sekali. Ini masakannya juga sudah wangi dan mendidih, sudah siap untuk diangkat. Ruang bawah lambung perahu bisa melindungi api dari angin laut, sehingga kompor menyala stabil dan masakan cepat matang. Olahan hasil tangkapan kita sudah jadi, waktunya untuk dinikmati dengan jepa-jepa ya Pak ya. Jepa-jepa. Bapak semuanya ayo makan. Ini rasanya nikmat sekali. Masakan kita ada pedes-pedesnya dikit, terus juga pertama kalinya saya mencoba jepa-jepa. Dia itu teksturnya lembut banget tapi kayak hancur di mulut. Di tengah lautan biru, di atas perahu, kami menikmati hasil kekayaan alam perairan Mandar. Sandek ini memang penting sekali bagi masyarakat di sini karena menjadi salah satu sumber mata pencaharian untuk mencari ikan dan juga menjadi daya tarik wisata, yaitu Sandek Race.
Tak hanya itu, Sandek ini juga menjadi identitas masyarakat suku Mandar yang merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang yang sampai sekarang masih tetap lestari.